berdoa terlebih dahulu ya supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas. Duduk, siap. Doa, mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu nasional ya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang dipimpin oleh Tiara. Silakan Tiara. Silakan berdiri semuanya anak-anak. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Tiara, silakan duduk kembali. Ahmad Rohir, Ainun Nur Ramadhani, Aisyah Rahayu, Anugrah Tiara, Ardani, Desta, Devita, Dewi Sandra, Eka Febri, Faris Alturni, Bu Adi, teman-teman yang ini hadir, kita doakan supaya bisa hadir ya di pertemuan berikutnya dan teman-teman kalian yang sakit supaya bisa cepat sembuh dan dapat bersekolah lagi. Kita harus bersyukur ya nak karena hari ini kita bisa bersekolah karena banyak sekali saudara-saudara kita di Palestina tidak bisa bersekolah ya karena negaranya sedang kena perang ya pemerintahan ya. Mereka berboro-boro ke sekolah ya nak ya mau makan mau mendapatkan rasa aman itu tidak bisa. Makanya kita yang diberi kesempatan sama Allah untuk bisa bersekolah, untuk bisa belajar, kita pergunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Oh iya anak-anak, sebelum kita memasuki materi berikutnya, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Iya, Yusuf. Materi kemarin tentang koperasi. Ya, benar sekali. Materi kemarin kita belajar tentang koperasi. Anak-anak, apakah masih ada yang ingat tentang tujuan koperasi yang telah kita pelajari minggu lalu? Ibu, Iya. tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan anggotanya, khususnya masyarakat pada umumnya. Ya, terima kasih Nisa, bagus sekali jawabannya. Jadi tujuan koperasi itu memakmurkan kesejahteraan anggotanya, khususnya masyarakat pada umumnya. Jadi supaya anggota koperasi itu hidupnya menjadi sejahtera. Ya. Sekarang kita mempelajari materi tentang manajemen. Ya. Kenapa sih kita harus mempelajari manajemen? Ya, apalagi bagi pelajar, karena manajemen itu sangat bagus sekali untuk kehidupan kita ya. Misalnya kita harus memanajemen waktu, memanajemen tugas, memanajemen keseharian kita supaya kalian tidak terlena ya. Apalagi pelajar-pelajar sekarang ya, kerjanya main game terus ya sehari-hari, belajar gak pernah ya, sholat lewat, mengerjakan
mengerjakan tugas-tugas di rumah nggak pernah, tugas-tugas di sekolah nggak pernah, karena mereka tidak bisa memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya. Karena kenapa kalau kita tidak bisa memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya, kita akan menjadi orang-orang yang merugi ya. Ketika pembagian rapor kita tidak naik kelas, teman-teman kita pada naik kelas semua, karena kita tidak bisa memanajemen waktu dengan baik ya. Gunanya kita mempelajari tentang manajemen ya. Tapi kali ini kita akan belajar tentang manajemen perusahaan ya nak ya. Sebelum kita memasuki materi manajemen, kita ice breaking terlebih dahulu ya, biar lebih semangat nih, biar yang ngantuk nggak ngantuk ya. Kita ice breaking dulu. Silakan berdiri semuanya. Ibu ya, ice breakingnya. Tangan diputar-putar bertepuk tangan, tangan diputar-putar pegang bahu, tangan diputar-putar pegang bahu. Oke, bisa diikuti. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini ya, peserta didik diharapkan bisa menjelaskan tentang pengertian manajemen ya. Peserta didik diharapkan bisa menjelaskan unsur-unsur manajemen. Diharapkan peserta didik dapat menjelaskan fungsi-fungsi manajemen. Diharapkan peserta didik juga dapat menjelaskan bidang-bidang manajemen ya. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah tentang pengertian manajemen, jenjang manajemen, prinsip dan unsur manajemen, fungsi manajemen, teori manajemen, dan bidang manajemen. Jadi ini pengertian manajemen yang diungkapkan oleh Parker Pauline. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Maksudnya jadi kita pekerjaan kita itu tidak bisa kita semua yang menyelesaikan dengan pekerjaan orang lain. Jadi ini ada beberapa jenjang manajemen ya, ada manajemen puncak atau disebut dengan top management, manajemen menengah atau middle management, dan manajemen pelaksana atau supervisor management. Ya, nanti kalau misalnya kalian, jadi kalau jenjang manajemen itu ada manajemen puncak, ada manajemen menengah, dan manajemen pelaksana ya. Manajemen puncak atau disebut top management, dan manajemen menengah, middle management, manajemen pelaksana atau supervisor management ya. Jadi kalau dapat misalnya kalian nanti suatu saat bekerja misalnya mau jadi supervisor itu apa sih? Jadi supervisor itu manajemen pelaksana ya. Ini ada tingkatan manajemen. Apa saja tingkatan manajemen itu artinya? Manajemen puncak, manajemen menengah, manajemen pelaksana. Ya, ada manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen pelaksana. Jadi ada beberapa prinsip dan unsur dari manajemen ya. Salah satunya adalah pembagian kerja, otoritas, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arah, dan semangat. Ini maksudnya kalau kita misalnya bekerja ya. Nanti kalau kita bekerja itu di situ ada pembagian kerjanya masing-masing. Misalnya di perusahaan ya, bagian supervisor
bersama dan juga pengawas. Ibu akan membuat kelompok kalian menjadi 5 kelompok ya. Nanti kalian masing-masing kelompok kalian berdiskusi ya tentang materi yang telah ibu berikan ya. Kelompok 1 ada Ahmad Thohir, Ainun, Aisyah, Tiara, Dista, Devita. Silakan ke sebelah kiri ya, depan ya. Selanjutnya kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini, kelompok 5 di sini ya. Kelompok 2 adalah Faris, Wadi, Ikhwan, Hanin, Eka, Sandra. Kelompok 3 Iqmal, Halwa, Paulina, Paulinisa, Reni, Lia. Kelompok 4 ada Muhammad Idris, Redian, Yusuf, Randy, Nasma, Nini. Kelompok 5 ada Suci, Selvi, Muni, Rohima, Ardani, dan Joni. Silakan masing-masing kelompoknya. Saya tidak mau. Ladies and gentlemen, please welcome Evita Tamba. Kelompok 1 sudah selesai mas? Ya, Bu. Kelompok 2 ya sudah selesai ya? 3, Bu. Ya, kelompok 3 silakan presentasikan depan kelas. Ya, sebentar. Sebentar. Ya. Bisa. Maju. Maju presentasi. Silakan kelompok 3 mempresentasikan sepertinya. Setelah kalian diskusi tadi ya, silakan presentasi depan kelas. Sama teman-teman kelompok.
Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang fungsi manajemen. Saya sebagai moderator. Saya Hamzah Fajna. Saya Hermi Sanofiani. Saya Faulana kami. Saya Leni Rizkina. Saya Ana. Yang akan disampaikan oleh Alwa. Fungsi manajemen. Kami anggap ada sama adalah manajemen. Dapat dilakukan segala menyebutkan fungsi manajemen dari sektor tidak manajemen. Fungsi ini mewakili hal apa saja yang dilakukan bidang manajemen. Planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan proses definisi dan organisasi. Pembuatan strategi untuk mencapai tujuan serta pengembangan perencanaan aktivitas organisasi. Tahapan perencanaan sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Fungsi perencanaan bermanfaat untuk meminimalisir resiko atau kesalahan yang mungkin dilakukan dalam kegiatan organisasi. Perencanaan juga bermanfaat untuk memastikan jika misi-misi perusahaan sudah berjalan dengan arah dan tujuan. Contoh, perusahaan A bergerak di bidang penjualan pakaian. Perusahaan ini dibentuk dengan tujuan memperoleh profit dan mengenalkan produk dalam negeri. Strategi yang dilakukan ialah dengan memaksimalkan promosi dan memilih bahan berkualitas untuk pakaiannya. Perusahaan A juga menentukan desain pakaian, warna, dan bahan yang diperlukan. Cukup. Berarti dari kelompok lain, apakah ingin ada pertanyaan? Ya. Bertanya, kenalkan nama saya Naswana Matasari dari kelompok 4. Apakah fungsi pengawasan bagi perusahaan? 1. Mencegah penyimpangan. 2. Memperbaiki kesalahan dan menindak penyelewengan. 3. Meningkatkan rasa tanggung jawab. 4. Mendidik pegawai yang jujur. Sudah cukup kelompok 4. Ya sudah. Baik, sekian hasil presentasi kami dari kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk sekarang kelompok 1 sudah selesai. Ya, silakan kelompok 1 mempresentasikan. Satu, tenaga kerja. Dalam kegiatan manajemen unsur manusia online bukan manusia menjadi penggerak dan penentu tercapainya suatu tujuan. 2. Uang. Dalam kegiatan manajemen, uang digunakan untuk biaya produksi melalui membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan membiayai kegiatan lainnya. Baik, kami akan membuka sesi pertanyaan untuk kelompok lain. Silakan. Izin bertanya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris. Ada 4 langkah manajemen menurut para ahli sebutkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ada 4 langkah manajemen menurut para ahli sebutkan. 1. Planning atau perencanaan. 2. Organisir atau pengorganisasian. 3. Aktuasi atau pengarahan atau kepemimpinan. 4. Controlling atau pengawasan atau pengendalian. Apakah sudah cukup? Cukup sekian. Jelas ada. Dari kelompok lain apakah ada yang ditanyakan? Pertanyaan saya hanya segera dari kelompok 2 ingin menanyakan apa saja unsur manajemen menurut George Every. Mohon perhatiannya sebentar dulu. Jawabannya adalah menurut George Terry, manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian,
pergerakan dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti tenaga kerja, uang, mesin, bahan dan metode serta masa. Terima kasih. Kelompok 2. Baiklah, segitu presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masing-masing kelompok tadi telah mempresentasikan hasil kerjanya yang mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan juga kelompok 5. Nah, sekarang masing-masing kelompok silakan membuat kesimpulannya. Silakan kelompok 1 kesimpulannya. Untuk kesimpulan sendiri tentang pengertian dan unsur-unsur manajemen, yaitu ada 6 unsur dalam manajemen, yaitu manpower atau tenaga manusia, material atau bahan, mesin atau mesin, money atau uang, metode atau metode, market atau pasar. Terima kasih. Ya, baiklah, terima kasih. Sekarang kelompok 2 silakan menyimpulkan hasil kerjanya. Kesimpulan dari tingkatan manajemen adalah level dari manajemen atau pembagian kekuasaan dalam lingkup manajer. Tingkatan ini dibagi menjadi 3, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen bawah. Manajemen perlu tingkatan agar ada tanggung jawab ke manajer yang ada di atasnya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 5. Kesimpulannya kita kali ini yaitu manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia sampai dengan pengendalian yang dengan cara bisa mencapai tujuan yang diharapkan pada suatu kegiatan, ya. Seperti tadi materi kita hari ini. Nah, Ibu akan mengambil nilai ilmu pengetahuan kalian yang melalui proses yang Ibu bagikan nanti, ya. Silakan kalian kerjakan di buku kalian, ya, di buku tulis, ya. Nanti kalau sudah selesai dikumpul, ya. Nanti Ibu akan ambil nilai ilmu pengetahuannya, nilai ilmu pengetahuan. Ya, silakan dikerjakan kalian. Selesai, Mak? Selesai, silakan kumpul buku tulisnya di sini. Setelah kita presentasi, ya, setelah kita diskusi dan ambil kesimpulannya, apakah kalian sudah paham pada pembelajaran kita kali ini? Sudah paham.
kali ini dengan mengucap hamdalah. Ya, kita sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.